Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang upaya berpikir kritis dalam keperawatan asuhan anestesi, pre, intra, dan post operasi sistem penginderaan tentang katarak yang beranggotakan Adaria Nur Hasan, Aida Nur Dewi Valentina, Alenta Trismarini, Anggini Dwi Pangestu, dan Anissa Sugiyarti. Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di seluruh dunia. Katarak adalah kekeruhan lensa yang mengakibatkan keturunan tajam, penglihatan, dan gangguan dalam melakukan pekerjaan, sehingga menyebabkan penurunan kualitas hidup secara signifikan. Katarak hanya dapat disembuhkan oleh operasi, yaitu dengan mengambil lensa yang keruh dan menggantikannya dengan lensa tanam buatan. Anestesi lokal menjadi metode anestesi yang sering dipakai pada operasi katarak karena metode yang kurang invasif dengan angka morbiditas yang rendah. Namun, operasi katarak dengan anestesi lokal dapat menjadi penyebab kecemasan bagi pasien. Kecemasan terjadi pada sebagian besar pasien operasi katarak. Untuk chapter pertama adalah katarak adalah gangguan penglihatan di mana lensa mata menjadi keruh dan seperti berawan. Orang yang mengalami katarak akan merasa seperti selalu melihat kabut atau berasap. Etiologi dari katarak yaitu penyebab katarak yaitu adalah proses degeneratif. Namun banyak faktor yang juga dapat menyebabkan katarak seperti kelainan kongenital, faktor metabolik, trauma, toksin, radiasi, dan gelombang elektromagnetik. Untuk degeneratifnya didefinisikan sebagai katarak yang terjadi pada usia lebih dari 50 tahun yang tidak berkorelasi dengan trauma mekanis, kimia, ataupun radiasi. Pemecahan agregasi protein, kerusakan membran sel fiber, definisi glutathione, kerusakan oksidatif, peningkatan konsentrasi kalsium, dan migrasi sel epitel lensa yang abnormal adalah mekanisme yang dapat menimbulkan katarak senilis. Dan kongenitalnya, faktor genetik berperan penting dalam pembentukan katarak kongenital karena terdapat anomali dari susunan kromosom. Katarak ini dapat terjadi dengan atau tanpa mikrotalmia, aniridia, degenerasi retina, dan kelainan genetik multisistem seperti sindrom Lowe atau neurofibromatosis. Katarak dapat terbentuk setelah trauma, tumpul, maupun trauma penetrasi pada mata yang mengarah pada kerusakan fisik dan ketidakutuhan kapsul lensa. Ketika kapsul lensa rusak, lensa bagian dalam bengkak oleh air dan berubah menjadi putih karena denaturasi protein. Benturan pada lensa tanpa rupturnya kapsul dapat menimbulkan katarak subkapsular dan umumnya berbentuk bintang. Metaboliknya terjadi karena kelainan endokrin dan biokimia. Untuk obat-obatan, obat yang dapat memicu katarak misalnya kortikosteroid, klorpromazin, amiodaron, methotrexate, dan thiazid. Untuk tanda dan gejala katarak, penglihatan atau pandangan mata kabur, suram, atau seperti ada bayangan awan atau asap. Lalu ada lingkaran putih saat memandang sinar, membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau ketika beraktivitas, sulit untuk melihat pada malam hari, penglihatan semakin blur walaupun sudah berganti-ganti ukuran kacamata, sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena ketidaknyamanan mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya, penglihatan ganda, warna memudar atau cenderung menguning saat melihat pandangan ganda jika melihat dengan satu mata. Katarak utamanya terjadi perubahan pada kejernihan lensa atau opasitas lensa, sehingga jumlah cahaya yang masuk melalui media refraksi berkurang dan sulit difokuskan ke retina.
Ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti proses degeneratif, trauma, ataupun kelainan kongenital. Faktor yang berkontribusi untuk terbentuknya katarak adalah stres oksidatif dari reaksi radikal bebas, kerusakan dari sinar ultraviolet, dan malnutrisi. Peran lensa pada katarak. Kanal protein membran berfungsi mempertahankan keseimbangan osmotik dan ionik lensa, sedangkan sitoskeleton mempertahankan bentuk lensa. Komponen kristalin yang berkaitan dengan gugus sulfidril dihindarkan dari proses oksidasi oleh glutation konsentrasi tinggi. Kedua hal ini memberikan stabilitas pada lensa sehingga mampu menyerap energi radiasi jangka panjang tanpa mengubah kualitas optik lensa. Next. Selanjutnya, klasifikasi katarak. Yang pertama, katarak senilis. Stres oksidatif juga diduga berperan dalam patofisiologi katarak senilis. Stres oksidatif diduga menyebabkan agregasi protein yang merusak membran sel, serabut, dan menimbulkan opasitas lensa. Katarak kongenital merupakan suatu keadaan yang berpotensi menghambat perkembangan visual anak dan dapat menyebabkan kebutaan permanen. Defek pada kromosom dapat menyebabkan terjadinya katarak karena gangguan saat proses pembentukan lensa. Contohnya pada sindrom Down, Edward, atau Patau. Next. Selanjutnya, katarak traumatik disebabkan oleh cedera pada lensa karena benda asing atau trauma tumpul bola mata. Katarak sekunder dari penyakit intraokular. Katarak dapat berkembang sebagai efek langsung dari penyakit intraokular, seperti pada uveitis rekuren berat. Katarak biasanya dimulai di daerah subkapsular posterior dan akhirnya dapat melibatkan seluruh struktur lensa. Katarak yang terkait penyakit sistemik. Katarak bilateral terjadi pada banyak gangguan sistemik, termasuk diabetes mellitus, hipokalsemia, distrofi miotonik, apotik dermatitis, galaktosemia, dan sindrom Down. Katarak yang diinduksi obat. Kortikosteroid yang diberikan dalam jangka waktu yang lama, baik secara sistemik, oral, atau inhalasi, atau dalam bentuk tetes, dapat menyebabkan kekeruhan lensa. Obat lain yang berhubungan dengan katarak termasuk fenotiazin dan amiodaron. Terapi farmakologis dapat memperlambat pertumbuhan katarak adalah penurunan sorbitol, aspirin, dan vitamin C, namun belum ada buktinya. Kemudian ada pembedahan. Operasi katarak dari waktu ke waktu semakin berkembang, baik dalam hal teknik operasi, bentuk dan panjang sayatan, arsitektur luka, dan jumlah jahitan. Next. Perdarahan pada mata, hifema yaitu mengumpulnya darah di depan mata, ablasi retina atau lepasnya retina dari posisi normalnya, endoftalmitis yaitu peradangan mata yang disebabkan oleh infeksi. Proses asuhan keperawatan anestesiologi pre-intrapos. Yang satu ada pre-anestesi. Di pre ini ada anamnesis. Anamnesis preoperatif katarak adalah riwayat penggunaan obat
antikoagulan dan imunosupresan yang mungkin menimbulkan gangguan saat operasi atau mempengaruhi penyembuhan luka operasi. Pada anamnesis, dokter perlu menanyakan riwayat alergi pasien termasuk regimen anestesi dan larutan antiseptik. Beberapa faktor yang dapat mengganggu jalannya operasi, misalnya pasien dengan gangguan pendengaran, keterbatasan kemampuan bahasa, demensia, tremor di daerah kepala, dan sindrom restless leg. Yang kedua ada informed consent, menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan operasi katarak. Jelaskan pada pasien bahwa operasi katarak juga memiliki resiko dan komplikasi yang dapat terjadi intraoperatif maupun pasca operatif. Selanjutnya, di preanestesi juga ada pemilihan teknik anestesi. Pemberian tetes mata yang mengandung tetrakain atau lidocaine menjadi pilihan dalam operasi katarak. Selain anestesi topikal, dapat diberikan tambahan anestesi intra berupa lidocaine 1% tanpa bahan preservatif. Anestesi subkonjungtiva diperlukan untuk insisi yang dilakukan di daerah konjungtiva, misalnya pada teknik EKIK, dan MSICS untuk kontrol nyeri yang baik. Anestesi umum direkomendasikan untuk operasi katarak pasien anak-anak, pasien yang tidak kooperatif, pasien yang mengalami batuk kronis, operasi katarak dengan trauma mata, nistagmus yang signifikan, tremor, serta riwayat alergi terhadap agen anestesi topikal dan injeksi. Selanjutnya ada pemberian antibiotik. Antibiotik profilaksis diberikan sebagai usaha untuk mengurangi jumlah patogen pada mata dalam mencegah terjadinya endoftalmitis. Antibiotik profilaksis dapat diberikan pada preoperatif dan intraoperatif katarak. Antibiotik yang diberikan umumnya berupa antibiotik topikal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Rangkaian pemeriksaan dan tes pada katarak. Yang pertama ada EKG, elektrokardiogram, pemeriksaan jantung untuk mendeteksi jika ada kelainan. Yang kedua, retinometri, memeriksa kondisi syaraf mata. Yang ketiga, spekular mikroskop untuk mengetahui kondisi kornea. Yang keempat, biometri IOL atau intraocular master untuk mengetahui ukuran dan jenis lensa mata yang bisa ditanamkan. Ada beberapa jenis lensa buatan yang akan ditanam, yaitu lensa torik, dapat mengoreksi kelainan astigmatisme atau silinder, rabun jauh dan rabun dekat. Yang kedua, ada lensa akomodatif, dapat menyesuaikan faktor berdasarkan letak objek yang dilihat sesuai untuk segala situasi. Yang ketiga, lensa asperik, lebih mirip dengan bentuk dan kualitas lensa alami. Dan yang keempat, yaitu ada lensa multifokal, memungkinkan otak untuk mengirim sinyal langsung untuk fokus ke mata. Selanjutnya, di sini ada induksi. Induksi yaitu dapat dicapai dengan menggunakan inhalasi atau sediaan intravena. Oleh karena akses masuk ke jalan nafas dibatasi selama operasi, maka biasanya dilakukan suatu intubasi trakeal walaupun masker laryngeal atau utamanya reinforced kit version tersedia. Yang ketiga ada intraanestesi, yaitu ada posisi pasien saat operasi katarak adalah terlentang. Tahapan pelaksanaan operasi katarak dengan metode vakuemulsifikasi, yaitu dokter akan memberikan obat tetes mata yang dapat membesarkan pupil. Selanjutnya ada obat bius, yaitu bius lokal. Selanjutnya dokter membuat sayatan yang sangat kecil dalam hitungan milimeter pada kornea mata. Dan selanjutnya dokter memasukkan alat setipis jarum untuk masuk ke dasar lensa di mata katarak yang tumbuh. Next, di sini ada alat tersebut akan mentransmisi gelombang ultrasound untuk menghancurkan katarak menjadi kepingan-kepingan kecil. Selanjutnya, alat tersebut kemudian menyedot katarak yang telah hancur. Terus, kapsul lensa alami tetap berada di tempat sebagai penyangga lensa tanam atau intraokular atau IOL.
Selanjutnya, lensa tanam dapat dilipat dan dimasukkan melalui sayatan kecil yang sama untuk dipasang. Yang terakhir, setelah operasi selesai dalam hitungan menit, maka akan ditutup dan pasien akan dibiarkan istirahat sembari diawasi oleh tim medis yang berjaga-jaga. Seandainya terjadi sesuatu masalah, hampir semua operasi katarak tidak membutuhkan rawat inap. Selanjutnya ada pasca anestesi. Operasi katarak dilaksanakan. Kemungkinan besar penglihatan hanya mulai membaik setelah beberapa hari atau secara tidak langsung. Rasa gatal atau tidak nyaman juga dapat terjadi. Pasalnya, mata yang dioperasi tersebut sedang dalam proses pemulihan dan penyesuaian. Pada operasi mata, biasanya ahli anestesi menyarankan pengelola jalan napas pasien setelah memasang oximeter dan seluruh prosedur pada ahli mata. Monitoring terus-menerus siklus pernapasan tidak berhubungan lagi dengan ahli anestesi atau secara tidak disengaja ahli mata memutuskan untuk melakukan ekstubasi. Kemungkinan hambatan atau obstruksi dari endotracheal tube dapat dikurangi dengan menggunakan penguat atau endotracheal sudut kanan buatan. Kemungkinan disritmia disebabkan oleh refleks okulokardiak yang meningkat. Penting dilakukan pemeriksaan elektrokardiografi. Baik, sekian presentasi tentang asuhan keperawatan anestesi pre, intra, pasca sistem penginderaan katarak dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.